Di episode sebelumnya, penyakit Black Death sudah mencapai Vinland, dan Miss Scapio semakin bertekad untuk mengusir orang Nordik. Waktu berlalu dan sekarang kita sudah memasuki musim dingin. Salju sudah mulai turun dan hampir semua tempat ditutupi salju. Selama beberapa bulan ini, Pulmuk dan Niskauji juga tidak mendatangi pertemuan, jadi Thorfinn tidak mendapatkan informasi apapun. Yang artinya Thorfinn juga tidak tahu kalau orang Ulnu terkena Black Death. Pada akhirnya Thorfinn mengajak Einar dan Mata Besar untuk mencari desa orang Ulnu. Setelah memasuki hutan cukup dalam, mereka menemukan jejak kaki orang Ulnu. Thorfinn ingin mengikuti jejaknya, namun Mata Besar merasa takut dan pura-pura sakit perut. Tapi akting Mata Besar terlalu buruk jadi tidak ada yang percaya. Lagi pula hanya Mata Besar yang bisa diandalkan untuk menerjemahkan bahasa Ulnu. Jadi Mata Besar tetap harus ikut ke sana. Mata Besar agak jengkel kenapa tidak ada orang lain yang belajar bahasa Ulnu. Tapi di samping itu Mata Besar juga penasaran bagaimana keadaan Niskauji. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan orang Ulnu. Untuk itu mereka akan memastikannya sendiri. Sementara itu di desa Arneis, terlihat Cordelia yang sedang memasak untuk Gudrid. Nampak perut Gudrid yang sudah sangat besar dan seharusnya sebentar lagi Gudrid akan melahirkan. Cordelia benar-benar merawat Gudrid dengan baik, dan Gudrid berjanji jika anaknya perempuan maka akan dinamai Cordelia. Namun jika anaknya laki-laki, Gudrid akan menyerahkan urusan nama kepada Thorfinn. Setelahnya Cordelia keluar rumah untuk mengambil kayu bakar, dan ternyata Carly duduk di depan rumah padahal salju sedang turun. Setelah beberapa waktu terlihat tubuh Carly yang sudah semakin tinggi, dan alasan Carly duduk di luar karena dia sedang banyak pikiran. Carly tahu kalau Hiludo pergi karena ingin membunuh Miss Scapio dan Ivar. Carly tahu Hiludo adalah orang yang pintar, jadi pasti Hiludo sudah memikirkannya. Namun Thorfinn berkata kalau mereka tidak punya musuh, jadi tidak ada yang perlu disakiti. Tapi pada akhirnya penduduk Vinland memanggil Thorfinn sebagai pria yang lemah karena tidak suka perang. Carly paham kalau setiap orang memiliki pemikirannya sendiri, dan Carly bertanya kepada Cordelia. Menurut Cordelia, siapa yang benar di antara Thorfinn, Hiludo, dan Ivar? Cordelia tidak menyangka Carly sudah memikirkan masalah seberat ini. Setelahnya Cordelia duduk di samping Carly. Cordelia berkata, "Aku ingin percaya omongan Thorfinn. Dahulu Cordelia sering dibully karena tidak menyukai pertarungan. Namun Thorfinn berbeda. Bagi Thorfinn tidak masalah walaupun Cordelia tidak bertarung. Cordelia tahu Thorfinn adalah orang yang baik, dan Thorfinn akan selalu menjadi orang yang baik. Jadi Cordelia ingin percaya kepada Thorfinn." Carly senang mendengar jawaban Cordelia, tapi Carly terlihat sudah kedinginan, jadi Cordelia mengajak Carly masuk ke dalam. Sementara itu di dalam hutan yang jauh, terlihat Hiludo yang mengejar sesuatu. Ternyata itu adalah Miss Scapio yang sudah berhasil membuat aliansi dengan suku yang lain. Jumlah mereka cukup banyak dan Hiludo kesal karena terlambat. Miss Scapio berbicara di depan pribumi kalau orang Nordik adalah pembawa penyakit. Orang Nordik adalah ancaman, jadi semua yang orang Nordik miliki harus dibuang dan dibakar. Namun kepala suku Muin tidak setuju dengan rencana Miss Scapio. Bagi Muin, orang Nordik adalah kelompok yang kaya. Jadi lebih baik mereka mengusir orang Nordik saja dan mereka bisa mengambil semua kekayaan yang tertinggal. Tapi Miss Scapio tidak mau penyakitnya semakin menyebar. Jadi lebih baik semuanya dibakar saja. Namun orang suku Muin tidak setuju dengan idenya Miss Scapio. Mereka sudah jauh-jauh datang ke sini, jadi mereka mengharapkan ada imbalan. Sekarang posisi Miss Scapio tidak diuntungkan, dan kepala suku Muin bisa dengan mudah mengobarkan semangat orang Muin. Hiludo merasa situasinya semakin buruk. Hiludo mulai mengarahkan panahnya ke arah Miss Scapio. Namun tiba-tiba ada keributan dari arah samping.
Ternyata itu adalah Thorfinn, Einar, dan Mata Besar. Ternyata Thorfinn mengikuti jejak kaki yang salah, dan sekarang Thorfinn sudah terlanjur memasuki wilayah musuh. Sementara itu di rumah Thorfinn, Gudrid, Cordelia, dan Carly sudah selesai makan malam. Gudrid mencoba membantu membereskan piring, tapi Cordelia melarangnya dan menyuruh Gudrid tiduran saja. Gudrid hanya bisa pasrah dan Gudrid mulai tiduran di kasur. Gudrid mulai merasa dirinya adalah raja, karena sehari-hari yang dia lakukan hanya makan dan tidur. Gudrid senang Cordelia ada di sini. Jika saja Cordelia tidak ada, pasti akan repot. Terlebih Gudrid sedang hamil muda. Namun sampai sekarang Thorfinn belum pulang juga. Carly berharap mereka bisa kembali berteman dengan orang Ulnu. Tiba-tiba Gudrid mulai berteriak karena merasakan sakit pada perutnya. Carly mengira ibunya kebanyakan makan, tapi rasa sakitnya berbeda dibandingkan sakit perut pada biasanya. Nampaknya Gudrid akan melahirkan malam ini. Tapi Thorfinn masih ada jauh di dalam hutan. Thorfinn mendapatkan akses untuk berbicara dengan Miss Kepiu, tapi orang-orang Muin tetap mengarahkan senjatanya ke arah Thorfinn. Mata Besar merasa ini adalah akhir hidupnya karena ada banyak sekali musuh di sini. Thorfinn meminta Mata Besar mengartikan apa yang orang Muin katakan. Tapi Mata Besar juga tidak tahu apa yang mereka katakan. Mata Besar masih kesulitan mengartikan jika tidak ada Niskauji. Mata Besar langsung berteriak memanggil Niskauji. Namun Miss Kepiu berkata kalau Niskauji tidak ada di sini. Namun tiba-tiba Niskauji muncul dari kegelapan. Miss Kepiu memarahi Niskauji karena seenaknya datang ke sini. Tapi bagi Niskauji, penyebab penyakit ini adalah karena roh jahat. Jadi orang Nordik tidak ada hubungannya. Niskauji lalu meminta musyawarah, dan Niskauji akan menjadi penerjemah. Mata Besar bertanya kemana saja Niskauji selama ini. Niskauji menjelaskan dirinya tidak bisa bergerak karena sakit. Mata Besar bertanya Niskauji sakit apa. Lalu Niskauji menunjukkan tangannya yang menghitam. Thorfinn sangat syok mengetahui wabah Black Death sudah sampai di sini. Miss Kepiu masih yakin orang Nordik adalah yang membawa penyakit itu. Jadi daripada bertele-tele, Miss Kepiu menyuruh semua orang Nordik pergi dari sini. Jika tidak, orang Ulnu akan memakai kekerasan. Orang Muin kembali berteriak mengusir Thorfinn. Di sini Mata Besar meminta maaf kepada Niskauji karena sudah menyebabkan masalah. Tapi sekali lagi Niskauji menegaskan kalau penyakit ini datangnya dari roh jahat. Jadi orang Nordik tidak bersalah. Mata Besar kagum dengan kebaikan Niskauji. Mata Besar yakin Niskauji akan menjadi istri yang baik. Sementara itu Einar menyuruh Thorfinn mengambil keputusan. Jika mereka diam saja, maka perang akan benar-benar terjadi. Thorfinn seketika teringat Gudrid dan Carly yang menunggu di rumah. Thorfinn juga ingat ladang dan semua kenangan di sana. Tapi Thorfinn sudah membuat keputusan. Thorfinn berjanji akan mengajak semua orang Nordik pergi. Jadi Thorfinn meminta jangan ada serangan. Semua orang tidak menyangka Thorfinn akan berkata demikian. Memang benar Einar adalah orang yang paling depan mendukung ideologinya Thorfinn. Tapi untuk masalah kali ini Einar tidak mau meninggalkan Vinland. Einar merasa sudah banyak membangun tanah di sini. Jadi Einar tidak mau jika semua itu tiba-tiba dibuang begitu saja. Tapi bagi Thorfinn keselamatan semua orang adalah yang utama. Thorfinn sudah menghitung setidaknya ada 300 prajurit di sini. Jika nanti terjadi perang, Thorfinn yakin pasti perangnya akan berlangsung lama. Dan mungkin saja anak-anak juga akan terkena imbasnya. Thorfinn tidak mau hal itu terjadi, dan keputusan Thorfinn sudah bulat. Thorfinn meminta Niskauji mengatakan itu kepada orang Ulnu, dan Thorfinn meminta batas waktu sampai musim semi tahun depan. Miss Kepiu tidak menyangka akan semudah ini. Jadi tanpa pikir panjang Miss Kepiu menerima tawaran Thorfinn. Tapi kepala suku Muin tidak mau berakhir seperti ini.
Mereka sudah jauh-jauh datang ke sini untuk merampok kekayaan orang Nordik. Jika orang Nordik dibiarkan pergi bersama semua hartanya, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Apakah orang-orang Moin akan diam saja? Atau mereka akan seenaknya masuk ke desa Arneis? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.